Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kehadirat Allah atas semua nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Di malam hari ini saya ingin menyampaikan satu buah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malah." Qalu, "Kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah?" Qala, "Yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla al-maut." Apabila Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, maka Allah mempekerjakan orang tersebut. Tentu sahabat radhiyallahu anhum bertanya, bagaimana Allah mempekerjakan hamba itu? Maka Nabi menjawab, dia akan dijadikan oleh Allah orang yang senantiasa beramal soleh sebelum ajal menjemput. Jadi kalau Allah itu menghendaki kebaikan seorang hamba, maka dipekerjakan orang itu. Jadi kata dipekerjakan ini sahabat tentu bertanya, bagaimana caranya? Yuwaffiquhu li'amalin salih qablal maut. Dijadikan dia amal saleh sebelum ajal menjemput. Maka bersyukur kepada Allah, kita ini semuanya termasuk orang-orang yang kegiatannya setiap harinya penuh dengan kebaikan. Para santri, para hadirin semuanya termasuk orang yang setiap harinya kegiatannya penuh dengan kebaikan. Alhamdulillah. Ini bersyukur kepada Allah. Orang-orang berlomba-lomba untuk berbuat baik, karena memang Islam itu mengajarkan kita untuk setiap harinya kita menjadi pribadi yang bermanfaat. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik itu adalah yang paling bermanfaat. Kalau kita lihat sejarah Islam, tentunya Masya Allah penuh dengan orang-orang baik. Bagaimana Utsman bin Affan berinfak, sekali infak 100 ekor kuda dan lain sebagainya. Sekarang Utsman sudah tidak ada. Sejarahnya yang hari ini kita baca. Hari ini yang ada ya kita ini yang hidup hari ini. Para santri, para ustadz, para hadirin hadirat semuanya, kita ini sekarang yang hidup. Kesempatan untuk menjadi orang baik masih ada sampai hari ini. Ada satu kisah yang mendukung hadis yang tadi itu, yaitu kisah diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi juga, yaitu kisahnya Kifli. Siapa namanya? Kifli itu dari Bani Israel. Kata Nabi SAW, "Kana kifl min Bani Israel." Ada orang namanya Kifli, dia itu termasuk Bani Israel. Apa yang istimewa dari Kifli? Kifli ini orangnya kaya. Sudah kaya, tampan pula. Tapi kekurangannya adalah semua maksiat dia kerjakan. Tidak ada satupun maksiat kecuali dia kerjakan. Itu Kifli itu. Ada yang namanya Kifli di sini? Hah? Ada? Masya Allah. Jadi maksiat apapun dikerjakan sama dia. Oh, namanya duitnya banyak, wajar. Rumahnya gede, kaya memang. Dan Kifli ini sangat suka dengan namanya zina. Suka perempuan. Betul, suka perempuan dia. Ngoleksi wanita cantik. Masya Allah, ini Kifli ini. Kalau di sini ada namanya Kifli, ya Allah.
Tapi Masya Allah, suatu ketika dia nyewa perempuan. Tapi lihatlah bagaimana Kifli ini menghargai seorang perempuan meskipun ini untuk dizinai. Dibayarnya berapa? 60 dinar. Satu dinarnya 4 juta lebih. 4 juta setengah satu dinar. Kalau dikalikan 60 berapa berarti? Berapa Ustaz? 240 juta. Jadi sekalinya dia zina bayarnya orang 240 juta. Kaya apa enggak kira-kira? Kaya. Ketika Masya Allah si Kifli ini sudah di tempatnya, si perempuan ini sudah di tempatnya, sudah siap melakukan maksiat, lalu perempuan ini nangis. Kifli kaget. Loh, kenapa kamu nangis? Oh, ini sudah saya bayar kok nangis. Kata perempuan ini, sebenarnya saya ini wanita suci. Saya nggak mau melakukan pekerjaan begini, saya nggak mau. Hanya saja karena kebutuhanlah aku terpaksa melakukan ini. Oh begitu. Ya sudah, kalau begitu duit ini kamu bawa pulang. Duit ini kamu bawa pulang sudah. Nggak jadi melakukan itu. Pulang kamu sudah. Duitnya kamu bawa dan mulai malam hari ini aku akan berhenti dari maksiat. Kenapa? Karena perempuan ini nangis. Nangisnya kenapa? Takut kepada Allah. Lah ya kok ada loh orang datang ke Kifli siap untuk dizinai, ternyata dia adalah wanita yang takut kepada Allah. Hanya saja karena kebutuhan ekonomi dia terpaksa itu. Maka sama Kifli malam itu dilepas, udah kamu pulang, duitnya kamu bawa saja. Apa yang terjadi? Setelah menyatakan malam itu nggak akan maksiat, malam itu juga Kifli meninggal. Malam itu juga meninggal Kifli. Rumahnya besar, orangnya kaya, dan di masyarakat Kifli ini terkenal sebagai ahli maksiat. Di masyarakat terkenal ahli maksiat. Maka Masya Allah malam itu meninggal. Tapi memang kisah-kisah Bani Israel itu banyak keajaiban. Apa yang terjadi? Ketika dia meninggal, pagi-pagi di rumahnya Kifli, di depan pintunya ada tulisan besar, qad ghafarallahu lil kifl, Allah telah mengampuni Kifli. Orang-orang heran ketika lewat rumah ini, kok ada tulisan Allah mengampuni Kifli? Maksudnya bagaimana? Kok Allah mengampuni Kifli? Bagaimana maksudnya? Orang masuk ternyata Kifli sudah wafat. Coba bayangkan, ini kejadian. Ini kisah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi. Hadis tentang kisah Bani Israel yang namanya Kifli ini. Pelajaran yang dapat kita ambil dari sini, ini Kifli termasuk orang yang beruntung. Karena memang di dalam hadis Rasulullah yang lain, innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu yang dihitung akhirnya. Makanya selama kita masih hidup, meskipun sekarang baik, sudah soleh, jangan pernah merasa kebanyakan pahala. Habis Ramadan begini pulang nggak mau jamaah. Kamu nggak jamaah? Pahala saya kebanyakan. Masya Allah. Di pondok Bu, saya ini tiap hari amal soleh, kebanyakan sudah pahala saya. Nggak apa-apa, libur barang sebentar gitu kan. Nah, nggak begitu. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung akhirnya. Kifli alhamdulillah pada akhirnya termasuk orang yang husnul khatimah. Di akhirnya kebaikan. Tapi yang kebalikan dari itu kira-kira ada atau tidak? Ada. Dikisahkan ada seorang tukang adzan. Tukang adzan, ada nggak tukang adzan di sini? Ya kan? Ini juga kisah. Tukang adzan, kemudian dia karena adzannya itu di menara, ternyata sampingnya menara itu ada wanita cantik. Jadi kalau adzan itu, ada wanita cantik nih, gitu kan? Ini kisah juga diceritakan di kitab-kitab para ulama.
Ketika itu dia lihat wanita cantik ini, wah kok cantik amat nih bocah, ya kan? Padahal dia tukang adzan. Suatu ketika tergoda, didatangilah perempuan ini. Ya saya sebenarnya, ya sebenarnya gitu kan. Langsung aja, saya naksir sama kamu, gitu kan. Tapi kan saya ini non muslim, kamu nggak bisa mencintai saya. Tapi gimana, kamu cantik banget begini. Kalau kamu mau, kamu harus pindah agama. Kalau kamu mau sama saya, kamu pindah agama. Tapi begitulah, konon katanya cinta itu buta, gitu kan? Akhirnya singkat cerita, ini orang akhirnya pindah agama. Apa yang terjadi? Singkat cerita, dia meninggalnya dalam keadaan kufur, ya kan? Inilah kisah. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung akhirnya. Maka kita ini yang sekarang sudah baik, jaga kesolehan kita, jaga kalimat tauhid itu, jaga semua nilai-nilai baik yang diajarkan oleh Islam itu sampai kapan? Sampai wafat. Karena amalan itu tergantung akhirnya. Lihatlah, ini sebagai penutup. Ketika Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Lihat tafsir Ibnu Katsir. Di sana disebutkan ada satu perkataan, man 'asya 'ala syai'in mata 'alaihi wa man mata 'ala syai'in bu'itsa 'alaihi. Barang siapa yang semasa hidupnya membiasakan satu perkara, matinya tidak jauh dari kebiasaannya. Siapa yang ketika hidup membiasakan mengerjakan sesuatu, matinya tidak jauh dari kebiasaannya. Orang yang rajin sujud, matinya tidak jauh dari sajadahnya. Orang yang sering baca Quran, matinya nggak jauh dari Qurannya. Orang yang rajin berzikir tidak jauh dari tempat zikirnya ketika meninggal. Orang yang sedekah nggak jauh-jauh dari kebiasaan sedekahnya. Orang yang rajin dugem nggak jauh dari tempat dugemnya. Ya sebegitulah. Maka kita hati-hati, jagalah amal soleh kita. Hari ini para ustadz semuanya, ini saya panggil ustadz semuanya. Ini besok pulang, para santri pulang, ini antum sudah dipanggil ustaz. Masya Allah, ustaz lagi kan. Orang-orang Mesir, dosen Mesir bilang ini, ya ustaz gitu kan. Jaga diri baik-baik. Kalau Allah sudah mempekerjakan kita, istamalah. Kalau Allah menghendaki kebaikan seorang hamba, akan dipekerjakan orang itu. Lah kita sekarang sedang dipekerjakan oleh Allah dalam kebaikan. Dipekerjakan itu bermacam-macam. Ada yang jalurnya pendidikan, seperti antum jalurnya pendidikan. Ada yang jalurnya sedekah, ilmu agamanya nggak matang-matang banget, tapi sedekahnya gencar. Sekali infak 500 juta, sekali infak 1 miliar. Apakah ada? Ada. Baitul Quran, antum harus tahu, Baitul Quran itu santrinya sekarang 360, gurunya banyak. Itu selama Ramadan ini ditanggung bukanya oleh satu orang. Jadi sebelum Ramadan dia bilang, Pak Kiai, santri berapa jumlahnya? Kalau dengan guru-guru 400 sekian, saya yang nanggung buka puasanya selama sebulan. Duitnya berapa kira-kira? Entahlah, yang penting banyak. Begitulah Allah pekerjakan hamba itu di macam-macam tempat. Ada yang dipekerjakan oleh Allah di tempat kebaikan untuk apa? Gali kuburan, istiqomah di sana. Ada yang Allah pekerjakan dia untuk kemudian dia nyapu jalanan setiap hari. Makanya saya kalau lihat orang nyapu jalanan tuh, pekerja-pekerja itu salut saya, Masya Allah. Allah pekerjakan dia dalam kebaikan, setiap hari kebaikan. Maka beruntunglah kita, tinggal jaga keistiqomahan kita. Sampai kapan? Sampai kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah ampuni kita di bulan Ramadan ini, keluar dari Ramadan menjadi orang yang bersih dari dosa, memulai hidup baru dalam kebaikan, senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.